apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau coba jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin komentar di kolom komentar video saya yang sebelumnya tentang subsidi KPR BTN 2021. Dimana teman-teman tuh nanya, satu, apakah KPR BTN Syariah mendapatkan subsidi? Dua, ada beberapa teman yang dapat subsidi KPR, ada yang nggak dapat, padahal persyaratan ini udah memenuhi semua. Tapi kenapa ini belum dapat? Nah, saya akan coba untuk jawab dua pertanyaan ini. Tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya serta tombol loncengnya. Karena apa? Karena saya selalu coba untuk jawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh punya pertanyaan yang belum terjawab, video saya kurang lengkap, kalian ingin tanya di video saya akan coba untuk jawab di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasinya. Jadi saya mendapatkan sebuah artikel dari bisnis.com dan di artikel berita tersebut tertulis KPR BTN jenis apa saja yang mendapatkan subsidi bunga KPR BTN 2021 ini. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa jenis KPR BTN itu ada macam-macam. Ada KPR BTN subsidi, KPR BTN konvensional, KPR BTN syariah. Nah, ini KPR mana aja, jenis yang mana aja yang mendapatkan. Nah, simak video saya berikut ini. Di sini saya mengutip dari berita yang ditulis di bisnis.com. BTN kebut penyaluran subsidi bunga kredit pada awal tahun. Ditulis pada 3 Januari 2021 pukul 15.11 waktu Indonesia Barat. Yang tertulis di bisnis.com Jakarta, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menyatakan akan langsung memacu penyaluran subsidi bunga kredit kepada para debiturnya, baik debitur KPR konvensional, KPR syariah, maupun unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dan di sini tertulis per Desember 2020, bank yang fokus pada kredit perumahan tersebut segera merealisasikan 96% dari dana subsidi yang diberikan Kementerian Keuangan untuk disalurkan kepada debitur yang memenuhi persyaratan. Rincian dari total tersebut, lanjut Nixon, disalurkan bertahap. Jadi ini disalurkan bertahap ya teman-teman. Jadi kalau ada yang belum dapat, mungkin ini masih dalam tahap penyaluran. Nah, disalurkan bertahap kepada sekitar 1.130.891 debitur KPR konvensional dengan nilai pencairan sekitar 2 triliun sekian, dan 62 debitur UMKM. Yang kedua tadi konvensional, yang kedua ini UMKM dengan realisasi pencairan sebesar 578 sekian juta, dan diberikan juga kepada 118.523 debitur KPR syariah dengan nilai pencairan 322.000. Lalu, sebagaimana yang diketahui, debitur yang berhak mendapatkan subsidi tersebut merupakan debitur yang memenuhi syarat yang dijabarkan dalam PMK 138/2020. Dengan syarat merupakan kredit UMKM. KPR sampai dengan tipe 70, kalau sampai dengan berarti di bawahnya 70. Kredit kendaraan bermotor produktif dengan plafon kredit pembiayaan paling tinggi 10 miliar. Memiliki bagi debit atau kredit sampai dengan 29 Februari 2020. Dan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit atau pembiayaan di atas 50 juta. Debitur dalam kategori performing loan lancar
bukan termasuk rekening KUR, KUR, debitur tidak dalam jatuh tempo, dan lain sebagainya. Demikian syarat untuk dari PMK 138/2020. Nah, sebagai catatan, nah ini yang perlu kita perhatikan nih. Sebagai catatan, debitur yang berhak mendapatkan subsidi adalah debitur yang dipilih oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi ini yang memilih adalah OJK. OJK yang memilih mana nasabah yang lancar. Jadi kayaknya kalau misalnya OJK yang pilih berarti memperhitungkan kelancaran dulu nomor 1 dan diverifikasi kembali oleh bank sesuai persyaratan dari Kemenkeu pada PMK 138/2020. Debitur akan diberitahu oleh bank saat pendistribusian berhasil dilakukan. Debitur yang berhak pun akan mendapatkan surat pemberitahuan oleh bank. Di dalam suratnya terdapat informasi portal web yang bisa diakses oleh debitur. Informasi mengenai subsidi bunga tersebut dapat dilihat dengan mengakses alamat https://www.jendelaumkm.id. Nah, berdasarkan informasi dari berita tersebut bahwa untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin tanya, apakah kami BTN Syariah ini mendapatkan? Ya teman-teman, kalian berdasarkan artikel ini, kalian sebagai nasabah KPR BTN Syariah mendapatkan subsidi bunga KPR BTN. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus konfirmasi lagi ke BTN Syariah untuk kepastiannya apakah teman-teman mendapatkan. Tapi berdasarkan berita ini bahwa KPR BTN Syariah juga termasuk dalam kriteria mendapatkan subsidi bunga KPR BTN. Kedua, yang teman-teman bertanya, kenapa kami memenuhi syarat tapi kami belum mendapatkan subsidi? Apakah tidak mendapat? Nah, berdasarkan informasi penjelasan dari berita tersebut bahwa bantuan subsidi ini disalurkan secara bertahap. Berarti bukannya teman-teman tuh tidak mendapat, mungkin bisa jadi masih dalam proses atau belum mendapat. Nah, kalau berdasarkan kriteria pemilihan, mana yang lebih didahulukan dalam kriteria pemilihan ini? Kalau berdasarkan dari informasi berita tersebut, bahwa yang menentukan nasabah mana yang berhak untuk mendapatkan subsidi ini, yang pertama adalah OJK yang menentukan. Jadi OJK yang menentukan. Nah, kalau OJK yang menentukan, berarti kita bicara soal kelancaran pembayaran kredit. Nah, kalau soal bicara kelancaran pembayaran kredit, mungkin itu bisa jadi menimbangnya bukan hanya berdasarkan kelancaran teman-teman sebagai nasabah KPR BTN aja, tapi mungkin kredit yang lain. Kalau teman-teman lancar, tercatat di OJK ini bagus, lancar, nah lalu akan disampaikan ke pihak bank, dan pihak bank yang akan kembali mendiskusikan, membahas apakah teman-teman yang terpilih oleh OJK ini masuk dalam kriteria persyaratan dari PMK 138/2020. Dan untuk informasi siapa yang menerima subsidi ini, tadi dijelaskan bahwa akan mendapatkan surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan yang kedua, ada yang mendapatkan email, ada yang mendapatkan SMS, atau bisa jadi tidak mendapatkan informasi sama sekali. Seperti contohnya saya. Jadi saya ini tidak mendapatkan informasi sama sekali, tapi karena membaca berita dan tahu bahwa ada subsidi seperti itu, maka saya langsung konfirmasi ke pihak bank, dan sampai detik ini belum ada pemberitahuan. Nah, setelah saya telepon ke pihak bank, ternyata benar saya mendapat, dan karena ada pemberitaan tentang bisa cek di jurnal UMKM di jendelaumkm.id itu saya cek, ternyata benar saya mendapatkan, ya sudah saya mendapat. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan notifikasi penerimaan
teman-teman dapat subsidi, kalian bisa cek. Nah, kalau misalnya cek ternyata belum dapat, teman-teman bisa nunggu, mungkin ini masih dalam proses. Demikian teman-teman penjelasan saya untuk informasi jawaban dari pertanyaan yang kemarin ada yang bertanya soal apakah KPR Syariah ini dapat apa enggak, terus ini kenapa nggak dapat. Teman-teman yang lain boleh bertanya apa aja di kolom komentar saya, dan jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi saya, dan kalau saya dapat informasi terbaru teman-teman juga selalu update. Jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka, dan kembali lagi subscribe tombol lonceng, karena subscribe tombol lonceng itu gratis teman-teman. Ya, makasih udah nonton video saya. Sampai jumpa.